Hai teman-teman semuanya, temenin aku buat ngelukis yuk. Yang pertama kita ada lukisan The Most Immaculate Heart of Mary. Yang kedua kita ada lukisan The Most Sacred Heart of Jesus. Dan yang terakhir kita ada lukisan The Most Chaste Heart of Saint Joseph. Nah, kita bakal mulai dulu buat naruh warna-warna dasarnya. Ada warna merah, biru, hitam, dan salah satu tantangan di sini adalah gimana cara aku maduin semua warna itu supaya kelihatan kayak warna jantung yang sebagaimana mestinya. Dan aku juga udah nyesuaiin gambar-gambar jantung di sketsa supaya sesuai dengan gambar jantung manusia yang asli. Nah, ini adalah gambar sketsanya, dan ini adalah gambar jantung ketika udah dikasih warna dasar. Dan di video ini aku udah fokus ke nambahin warna-warna detail kayak warna pembuluh darah, dan aku juga udah mulai warna-warnain backgroundnya. Dan ini adalah hasilnya. Oke teman-teman, akhirnya kita sampai juga ke proses finishingnya. Teman-teman bisa lihat di sini, ini gambarnya udah full dengan warna semuanya ya. Dan ini rencananya masing-masing dari gambar ini aku bakal kasih ke imam yang ada di Paroki Bunda Maria. Nanti rencananya lukisan The Sacred Heart of Jesus ini, yang mana merupakan star of the show-nya, ini bakal aku kasih ke Romo Adi. Kenapa aku kasih ke Romo Adi? Karena Romo Adi itu kan ulang tahunnya di bulan Juni. Nah, bulan Juni itu juga sekaligus peringatan The Sacred Heart of Jesus, terutama di kalender Gereja Katolik. Nah, jadi ini adalah hadiah ulang tahun buat Romo Adi yang amat sangat terlambat, sekaligus juga untuk sebagai rasa terima kasih aku, karena Romo Adi itu merupakan Romo favorit aku di gereja dan salah satu Romo yang paling sering aku bertugas misa. Aku jadi misdinar dan Romo Adi itu pemimpin misanya, itu sering sekali aku dapat tugas bersamaan dengan Romo Adi. Ya, jadi aku juga kalau misalnya ada kegiatan atau ada kompetisi, aku minta berkatnya itu dengan Romo Adi, sering sekali dengan Romo Adi. Jadi aku harap semoga lukisan ini dapat menjadi suatu kenangan bagi Romo Adi mengenai salah satu umatnya di Gereja Bunda Maria. Teman-teman bisa lihat di sini The Sacred Heart of Jesus. Komponennya itu ada api, ini nggak tahu ya, nggak kelihatan kayak api sih, ini jujur aja. Ini ada api, kemudian mahkota duri, ada paku, dan ada salib di sini. Nah, jadi api itu melambangkan Roh Kudus, teman-teman. Kemudian ini kan salib dan mahkota duri, paku itu ada di ini barang-barang yang ada ketika Yesus disalibkan ya. Nah, paku ini nanti digunakan untuk mempising tangan dan kaki Yesus di kayu salib. Nah, teman-teman, kenapa disebutnya The Sacred Heart of Jesus atau hati Yesus yang Maha Kudus? Karena kalau dalam Katolik kita percaya bahwa hati Yesus itu tuh adalah sumber dari kasih dan cinta sejati ya. Nah, kenapa? Karena hati Yesus itu adalah sumber dari cinta kasih sejati, teman-teman. Nah, cinta kasih sejati itu kan cinta yang tidak pernah berkesudahan, tidak terbatas. Nah, cinta sejenis itulah yang kita dapatkan dari hati Yesus. Nah, jadi makanya disebutkan sebagai hati Yesus yang Maha Kudus, itu sumber cinta kasih sejati bagi seluruh umat manusia. Nah, kemudian yang kedua ini ada lukisan The Immaculate Heart of Mary. Teman-teman bisa lihat di sini, ini ada gambar jantung. Sebenarnya dari 3 gambar jantung ini, teman-teman, aku paling suka gambar jantung yang ini, yang gambar jantung Bunda Maria. Kenapa? Karena ini shade-nya paling jelas di sini, dan yang apa ya, kelihatan gitu dari jauh, ini tuh gambar jantung gitu. Karena kan kalau yang ini aortanya tuh kayak gelap banget, dan ini juga sama gelap, arsikan pensilnya nggak begitu bagus di sini, dan aku udah sulit buat memperbaikinya. Nah, tapi kalau ini teman-teman lihat arsikannya ini, wow, apik ini ya. Memang aku kadang tangannya bisa ngebuat arsikan yang cukup oke, tapi kebanyakan itu tidak sama sekali gitu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada jantung, kemudian ada sebilah pedang yang menusuk jantungnya, dan ini jantungnya juga dikelilingi sama bunga mawar, teman-teman. Ya, kenapa jantungnya itu di piercing, ditusuk oleh pedang, teman-teman, di lukisan The Immaculate Heart of Mary yang mana akan menjadi untuk Romo Hilman. Nah, itu karena di Alkitab kan kita percaya bahwa ketika Yesus diberkati oleh seorang nabi bernama Simeon di Bait Allah beberapa hari setelah Yesus baru lahir, itu kan Nabi Simeon bernubuat bahwa Yesus ini akan membangkitkan dan menjatuhkan banyak orang di Israel, dan sebilah pedang, suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Jiwamu sendiri itu, munya itu menunjuk kepada Bunda Maria. Nah, kisah ini kan juga ada di, kalau teman-teman rajin doa rosario, itu ada di
peristiwa gembira yang nomor 4. Nah, dari situlah sebilah pedang itu digambarkan di lukisan ini. Dan kemudian ini ada bunga mawar, teman-teman. Bunga mawar itu memang identik dengan Bunda Maria. Jadi kalau teman-teman pergi berziarah ke tempat-tempat gereja Katolik itu, mungkin di luarnya teman-teman sering nemu penjual-penjual bunga mawar. Nah, bunga mawar ini itu biasanya kita berikan ke patung Bunda Maria. Nah, salah satu devosi yang paling terkenal, Marian devotion yang paling terkenal kan juga Rosario. Dan Rosario itu adalah rosa kan bunga mawar ya, rose gitu. Nah, kita percaya setiap salam Maria di doa Rosario itu adalah kita memberikan setangkai bunga mawar, yang mana nanti ada 53 bunga mawar yang analog dengan 53 doa salam Maria dari doa Rosario yang nantinya kita akan berikan, kita mahkotai kepada Bunda Maria. Nah, seperti itu. Makanya nama doanya itu adalah doa Rosario, karena dari doa itu kita harapannya memberikan serangkaian mahkota bunga mawar ya kepada Bunda Maria. Ya, kalau teman-teman doa Rosario sambil ngantuk-ngantukan, sambil ketiduran dan nggak lengkap, nanti mahkota mawarnya juga nggak lengkap. Nggak bercanda lah ya, nggak ada kayak gitu ya. Nah ya, jadi kenapa aku ngasih lukisan The Immaculate Heart of Mary ini kepada Romo Hilman, karena aku tahu Romo Hilman tuh salah satu Romo yang devosinya sangat kuat terhadap Rosario dan Bunda Maria, dan aku harap semoga Romo Hilman juga suka dengan lukisan ini. Makanya di sini ada Rosarionya, meskipun nih Rosarionya nggak begitu akurat teman-teman ya, ini beadsnya aneh banget ini ya. Dan teman-teman berarti ini backgroundnya itu adalah yang pertama ada background terang, kemudian background gelap. Ini melambangkan bahwa The Sacred Heart of Jesus, Immaculate Heart of Mary, dan Chaste Heart of Saint Joseph itu adalah sumber terang di kegelapan. Nah, kemudian yang terakhir ini ada lukisan The Most Chaste Heart of Saint Joseph. Chaste itu kan kayak murni ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada apa yang namanya palu, ada gergaji, itu melambangkan profesi Santo Yusuf ketika masih hidup sebagai tukang kayu. Nah, kemudian ini ada bunga lili, teman-teman. Bunga lili ini nanti bakal melambangkan kesucian, kemurnian ya, kemurnian lah, bukan kesucian, kemurnian. Nah, ini semoga kalian kayak bunga lili ya. Bunga lili kan biasanya warna kuning keputihan gitu. Nah, kenapa disebut suci? Karena kalau di ajaran Katolik itu kita percaya kalau Santo Yusuf itu mencintai Bunda Maria secara virginal love gitu. Jadi cinta yang tanpa dikuasai oleh nafsu seksual. Nah, seperti itulah bentuk cinta Santo Yusuf kepada Bunda Maria. Nah, jadi teman-teman itu sekilas kisah dari 3 lukisan ini, dan rencananya besok aku bakal ngasih lukisan ini ke salah satu Romo yang bakal aku temui buat sakramen tobat. Tapi aku sendiri belum tahu Romo siapa yang bakal aku temui besok. Kita tunggu aja, nanti aku bakal titipkan ke Romo itu, dan aku udah nulis misalnya di sini ada tulisannya, jadi nggak bakal kebalik-balik ya. Romo Hilman bakal dapat lukisan The Immaculate Heart of Mary, Romo Ignas bakal dapat Saint Joseph, dan ini Star of Vision-nya yang mana aku bakal kasih ke Romo Adi. 3 lukisan ini aku harap bisa menjadi kenangan bagi masing-masing Romo di sana, dan sebagai rasa terima kasih aku atas pelayanan mereka kepada gereja Paroki Bunda Maria Cirebon. Ya, sekian teman-teman, terima kasih udah nemenin proses melukis aku dari awal ke buat sketsa yang secara aku pengen banget ini gambar-gambar jantung, gambar-gambar hati di sini accurate secara biologi. Jadi aku nyesuaiin dari buku-buku, dari catatan aku supaya gambarnya itu tuh kelihatan kayak jantung beneran, teman-teman ya. Nah, kemudian aku gambar dulu, aku sketsa di kertas, aku pindahin ke kanvas, aku proses ngelukis, nebelin, terus ngelukis lagi secara kasar. Ada beberapa revisi juga karena aku sendiri nggak begitu pandai dalam melukis. Aku rada dredeg dalam mainin warnanya, tapi ya pada akhirnya jadi juga teman-teman, meskipun ini bukan yang terbaik yang bisa aku hasilkan, tapi yang penting keikhlasan hatinya, ketulusan hatinya, dan sukacitanya dalam melukis ini ya. Nah, jadi teman-teman, sekian kisah dari aku selama melukis ini, dan semoga teman-teman bisa mendapatkan suatu ilmu yang baru selama menonton video ini mengenai iman Katolik. Terima kasih teman-teman sudah menemani saya, dan sampai jumpa.